Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampau dan saya Fitri Sumampau Sitorus. Akhirnya kembali juga kita boleh melayani di Obsesi Hati ya. Ya, numpang di rumahnya Pendeta Situmeang yang kebetulan lagi honeymoon kita dengar. Betul. Ya. Wah, ya, jadi selamat berhoneymoon Pendeta dan Ibu Pendeta. Ya. Kiranya Tuhan berkati pulang dengan sudah kabar nambah. Sukacita. Kabar sukacita sudah ada ya setahu kita ya, dan kita yang menggantikan pada malam hari. Oke, malam hari ini topiknya juga sangat menarik. Judulnya apa ya? Judulnya mungkin pernah dibahas beberapa tahun yang lalu, tapi ini ada sedikit modifikasi dan tambahan pastinya informasi-informasi yang sangat baik. Berjudul Pernikahan Lansia. Nah, sebelum kita narasumber kita akan membahas ini, kita harus paling nggak sedikit kasih tahu backgroundnya. Apa sih pernikahan itu? Baik, kalau di dalam flyer yang telah disampaikan, pernikahan merupakan kondisi di mana dua orang membentuk sebuah ikatan yang diakui secara resmi. Umur dari seseorang merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam suatu pernikahan. Jadi dua orang mengikatkan diri dalam satu yang legal ya, yang resmi ya, itulah pernikahan. Nah, sedangkan arti lansia, saya coba cari-cari di Google dan saya dapati di sini malah dengan jelas dikatakan bahwa menurut Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjut Usiaan, yang dimaksud dengan lanjut usia atau lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Kalau kata WHO ada tambahannya. Selain 60 tahun ke atas, lansia merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupan. Waduh, kalau bicara fase akhir kehidupan agak ngeri-ngeri sedap ya. Tapi ya kita berdoa umur kita panjang. Amin. Karena narasumber kita juga sudah lansia nih ya. Betul. Siapa narasumber kita masih ingat dong kita ya, yaitu Pendeta dan Ibu Pendeta Jonathan Kuntaraf. Nah, sebelumnya kita mungkin baca dulu ayat inti kita. Iya, betul. Sebelum kita memulai memanggil narasumber kita akan membacakan ayat tema yang terdapat di dalam Kejadian 25 ayat 1 sampai 5. Kejadian 25 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Abraham mengambil pula seorang istri, namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, dan Suah. Yoksan memperanakan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henok, Abida, dan Elda. Itulah semuanya keturunan Ketura. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Dengan ayat ini mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, puji syukur atas segala berkat kasih karunia Kau berikan kepada kami. Pada malam hari ini kami dapat berkumpul kembali untuk mengikuti acara Obsesi Hati. Berkati acara ini dapat berlangsung dengan baik dari awal hingga akhirnya. Berkati narasumber kami, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf, agar dapat menyampaikan pegabaran yang baik untuk didengarkan oleh semua orang yang sangat memerlukan ini. Berkati semua jaringan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Berkati juga para pemirsa yang menyaksikan dimanapun mereka berada, agar mereka juga mendapatkan berkat dari pelajaran yang indah ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kembali diingatkan bahwa apabila pemirsa punya pertanyaan seputar topik kita malam hari ini, atau kalau pemirsa ada pertanyaan yang lain seputar rumah tangga, ataupun kalau ada usulan topik pembahasan yang rindu dibahas di acara Obsesi Hati ini, atau bahkan kalau saudara rindu didoakan, ya, keluarga-keluarga saudara rindu didoakan, saudara boleh menghubungi call center daripada Hope Channel Indonesia yang nomornya ada di layar kaca Anda, atau pertanyaan bisa saudara kirimkan melalui akun media sosial daripada Hope Channel melalui Facebook dan juga YouTube ya. Betul. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf.
Shalom. Bagaimana dengan Leo Fitri? Selamat Puji Tuhan. malam. Puji Dan Tuhan. di Indonesia, selamat pagi dari North Carolina. Ya, selamat malam dari Indonesia. Puji Tuhan kami sehat-sehat dan sangat senang bisa bertemu lagi dengan pendeta dan Ibu Pendeta Muntaraf ya. Betul. Dan pendeta, Puji Tuhan, kami senang masih sehat. amin. Senang bisa berjumpa lagi kembali. Iya, betul. Baik, pada kesempatan yang indah ini kami persilakan kepada pendeta dan Ibu Pendeta untuk membawakan topik pembahasannya. Baik, terima kasih kepada Fitri dan Leo dan kepada pemirsa sekalian. Selamat malam di Indonesia atau di mana saja berada. Nah, perkawinan lansia adalah satu perkara yang sering kita dengar dan kita ingin melihat bagaimana apa yang Alkitab katakan ataupun juga sehubungan dengan apa yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat yang telah dibacakan tadi ya tentang bagaimana Abraham mengambil pula seorang istri yang namanya Keturah. Sudah tua Abraham. Waktu itu Abraham kira-kira umur berapa? Coba bisa bayangkan dalam Kejadian pasal 23 ya itu disebutkan Sarah ya hidup 127 tahun. Ya, itu Kejadian 23 ayat 1. Jadi waktu meninggal itu Sarah berusia 127 tahun, sedangkan Abraham itu 10 tahun lebih tua dari Sarah. 137 Jadi tahun. 137 tahun pada saat Sarah itu meninggal. Saya tidak tahu apakah langsung begitu Sarah meninggal langsung dia menikah lagi dengan Keturah, atau mungkin 1-2 tahun kemudian atau 3 tahun, kita hitunglah 140 tahun. Jadi dalam usia 140 tahun dia menikah dengan Keturah dan masih mempunyai anak yaitu Zimran, Yoksan, Medan, Median ya, Isbak dan Suah. Nah, kalau begitu Keturah itu masih usia produktif waktu menikah dengan Abraham ya. Abraham lebih kurang 140 tahun, mungkin ini masih di bawah 40 tahun. Jadi usia yang sangat panjang sekali, namun ya mereka mendapatkan anak dan kita dengar ya suku Median cukup dikenal bukan ya, itu adalah di mana Jethro itu datang dan sebagainya. Jadi mereka adalah keturunan Abraham juga. Nah, melihat kepada itu, maka kita coba lihat berbagai macam kisah pernikahan lansia yang terjadi sekarang ini. Ya, kita lihat Mahmud Mama dan Fatimah Muhammad not 80 tahun setelah 63 tahun cerai. Ya, ada seorang yang namanya Petrus dan Mince sampai Buba usia 81 tahun menikah. Ya, Nitro 92 tahun dengan Sutina 79 tahun. Ya, dan disebutkan Bapak menurut Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang 65 tahun menikah ya adik kandung dari Presiden Joko Widodo, Idawati usia 56 tahun. Nah, ini mereka berdua adalah pernikahan yang kedua setelah pasangan sebelumnya meninggal dunia. Jadi mereka pun adalah ya pernikahan lansia ya. Dan contoh yang lain misalnya pada tahun 18 Mei 2022 Sondani yang berumur 63 tahun menikah dengan Via Barlanti 19 tahun. Jadi beda sekali umurnya ya. Yang sudah tua ya dan beda 44 tahun ya. Pernikahan pasangan beda usia 40 tahun ini sempat viral di media sosial karena nilai mahar yang fantastis. Ya, tetapi ada juga situasi sebaliknya, itu pernikahan dari Slamet 16 tahun dengan Rohaya 71 tahun di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Ya. Pada tahun 2017 dengan selisih umur mencapai 55 tahun. Jadi suaminya yang masih kecil, masih muda, 16 tahun. Ya. Baik, nah sekarang definisi lansia itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, lansia itu adalah usia berapa? Ya, 60 tahun ke atas. Di atas 60 tahun. Yang seperti Leo sudah katakan tadi. Iya, dan ini adalah kategori usia menurut WHO. Ya, sebetulnya ada tempo hari satu kategori yang baru yang ternyata berasal dari Korea yang menyebutkan bahwa 65 atau sampai 79 itu masih termasuk usia
pertengahan. Namun yang resmi yang diberikan oleh WHO ya dalam tahun 2015 adalah sebagai berikut. Seorang dianggap muda sebelum berusia 44 tahun. Dan kita lihat coba klasifikasi usia baru ini. Usia muda adalah antara 25 dan 44 tahun. Sedangkan usia parubaya adalah 44 sampai 60 tahun. Jadi usia tua adalah 60 sampai 75, yaitu lansia 60 sampai 75. Usia pikun, aduh mengerikan sekali. Dari 75 sampai 90 tahun. Jadi kita usia pikun sebab kami ini adalah 7677. Oke. Nah, namun untung kita masih belum pikun ya. Masih bisa ikut berbicara di obsesi hati. Dan usia panjang umur adalah setelah usia 90 tahun. Standar internasional ini dibuat tanpa dengan mempertimbangkan keteraturan objektif perkembangan fisiologi dan psikologi sepanjang hidup selama pertumbuhan pesat di masa muda, kelancaran perkembangan di usia dewasa, dan penuaan bertahap pada tubuh manusia. Baik, jadi itulah menurut WHO ya, World Health Organization. Nah, sekarang kita coba lihat statistik lansia yang ada di Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara kelima. Imagine, kelima dengan jumlah lansia terbanyak di dunia. Jumlah penduduk berumur lebih dari 60 tahun pada tahun 2021 mencapai sampai 29,3 juta jiwa. Berarti 10,82% dari seluruh penduduk Indonesia. That's very high. Dan setiap tahun proporsi jumlah lansia terus meningkat. Peningkatan jumlah ini menyebabkan Indonesia mengalami aged population boom. Ini menurut Bappenas 2003. Jadi sudah makin bertambah banyak. Population boom, yang lansia. Yang seperti kami. Nah, menghadapi hal tersebut kita harus memberikan perhatian lebih lagi bagi lansia. Ini bayangkan 10,82% dari seluruh penduduk. Jadi perlu kita memberikan perhatian agar mereka dapat menciptakan what we call successful aging, yaitu usia lanjut yang sukses. Sekarang kadang-kadang ada juga kesan negatif tentang lansia. Pikir lansia masih dipandang sebagai individu tidak produktif, sakit-sakitan, dan usianya tidak panjang lagi. Aduh, sedih banget kita jangan dianggap lansia. Karena itu lansia dianggap tidak lagi membutuhkan kehidupan duniawi, apalagi soal hubungan romantis. Pikir, itu bukan lagi bagian daripada orang tua. Itu ada pandangan. Itu anak muda saja yang perlu romantis. Tapi kita akan lihat Padahal tidak semua lansia menderita. Banyak lansia masih sehat-sehat, masih banyak lansia yang produktif, mampu bekerja dan berkarya hingga memiliki materi dan tabungan yang memadai. Jadi jangan terlalu sering dipandang enteng. Jangan pandang remeh kepada lansia. Sering mereka mempunyai keberhasilan yang tinggi. Banyak sekali CEO adalah dalam usia lansia. Nah, banyak juga oleh sebab ditinggalkan oleh pasangan, maka terjadi sesuatu kebutuhan yang ada di dalam diri daripada seorang lansia. Bagi lansia ditinggalkan pasangan, meninggalkan lebih banyak lebih dahulu bisa menimbulkan goncangan jiwa akibat rasa kehilangan dan kesepian yang ditimbulkan. Karena anak-anak sudah besar, anak-anak sudah punya keluarga sendiri, jadi kemudian dan usia artinya ditinggalkan seorang yang sudah hidup bersama puluhan tahun. Itu menimbulkan sesuatu kebutuhan, kesepian. Situasi itu terjadi bersamaan dengan berkurangnya relasi sosial akibat datangnya masa pensiun. Sebab sudah tua, jadi kadang-kadang teman-teman juga kadang-kadang sudah meninggal satu persatu dan sebagainya. Kadang-kadang hidup sendirian. Jadi hubungan dengan teman pun renggang seiring menurunnya kemampuan fisik yang membuat sosialisasi menjadi tidak bisa intens. Untuk bepergian, sebagian lansia umumnya juga tergantung pada orang lain. Sementara hubungan dengan anak umumnya juga renggang karena anak mulai sibuk mengurus keluarga sendiri dan fokus bekerja. Inilah yang sering tantangan bagi pasangan yang ditinggalkan. Jadi kemudian yang bertanya, mengapa menikah di usia lanjut? Ingat, cinta tidak mengenal usia.
dalam umur berapapun kita masih bisa fall in love. Bisa, kita membutuhkan cinta dan bisa juga mendapatkan cinta. Artinya dan bisa memberikan cinta. Satu kali waktu kami sedang di Maryland, saya dengar satu family live radio daripada James Dobson. Jadi itu merupakan tanya jawab. Ya, kemudian ada seorang wanita yang bertanya, ya, bagaimana saya dapatkan jodoh lagi? Ya, itu pertanyaan daripada seorang wanita. Kemudian yang menjadi narasumber waktu itu kata, oh, Anda harus banyak bergaul, ya, Anda harus bertemu dengan banyak teman, ya, ikut dalam berbagai macam kegiatan, maka Anda bisa dapatkan orang yang cocok lagi. Tetapi sebelum itu, narasumber ini bertanya, kira-kira Anda berusia berapa? Saya baru 87. Ya, 87 tahun. Tapi ingat. Jadi dalam usia 87, dia masih merindukan untuk mendapatkan seorang teman, ya. Jadi, cinta tidak mengenal usia. Oke, jadi semua berhak untuk mendapatkan kebahagiaan, ya. Dan semua orang berhak. Apakah umur 87 tahun, apakah masih berumur 20, itu semua berhak, ya. Setiap orang berhak untuk memiliki dan dimiliki dan mengekspresikan kasih sayang. Jangan pikir lansia tidak mempunyai hak untuk itu. Dan tidak ada batasan usia dalam Alkitab untuk menikah. Ya. Jadi itulah kita lihat tadi usia daripada Abraham waktu menikah dengan Keturah, ya, sekitar 140 tahun, ya. Namun bisa menikah dan masih punya keturunan. Motivasi lansia menikah memang beragam, ya, beraneka ragam. Secara umum sebagian besar lansia menikah karena ingin ada teman intim yang bisa diajak bercerita. Kan enak ada companion, ya. Ya, jadi bisa ngomong-ngomong, bertukar pikiran daripada sendirian di rumah atau berbagi kasih sehari-hari. Namun motivasi menikah antara lansia laki-laki dan perempuan berbeda. Iya. Nah, apa perbedaan itu? Misalnya kadang-kadang seorang untuk memerlukan dukungan, ya. Dikatakan bahwa dukungan anak cucu, keluarga besar, dan teman dekat sangat penting untuk memenuhi kebutuhan psikologis daripada seorang lansia. Ya. Umur mereka memang tua, tapi mereka tetap ingin merasa memiliki, dimiliki, dan mendapat kasih sayang. Karena itu sebagian lansia memilih untuk menikah lagi. Ingat, cinta tidak mengenal umur. Oke, baik. Kemudian apa yang kita dapatkan hasil daripada penelitian? Ya, hasil penelitian ini yaitu oleh Latifah Hanum, ya, dia adalah seorang dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI). Terkadang ada kebutuhan psikologi lansia yang memang tidak bisa dipenuhi anak atau hanya bisa dicukupi oleh pasangan. Jadi, sebab anak kan berbeda, apalagi kalau anaknya sibuk sudah punya cucu lagi, jadi dia repot mau bicara bagaimana sama anaknya. Jadi psikologis need-nya berbeda. Oke. Oleh sebab tidak terpenuhinya akan kebutuhan psikologis, lansia bisa menurunkan kebahagiaan dan kesehatan fisik mereka. Jadi itulah sebabnya sering kita memerlukan akan seorang teman. Oke. Dan apa yang apakah motivasi pria menikah di usia lanjut? Ini Cynthia Ayu Oktariza dan Siti Rohmah Nurhayati dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta. Mereka mengadakan studi dan itu dilaporkan di jurnal Akta Psikologia Volume 2 nomor 2, dan ini yang mereka tuliskan. Dalam perkawinan lagi, lansia laki-laki butuh sosok yang bisa merawat, melayani, menjadi teman bercerita, dan menjauhi rasa kesepian di hari tua. Namun dalam kasus yang ditemui Latifah, ada pula lansia laki-laki mencari istri baru untuk ngurusin bisnisnya. Jadi bukan hanya merawat, tapi dia mau supaya ada partner, ya, untuk mengurusi bisnisnya sehingga bisa sama-sama bekerja sama. Baik, kemudian kembali kepada motivasi usia menikah di usia lanjut. Sementara lansia perempuan lebih ingin menghabiskan sisa hidup untuk mencari pahala dengan mengabdi, merawat, dan melayani suaminya sehari-hari. Ya, sebab itu sudah kebiasaannya sejak daripada masa muda. Melayani dan merawat baby sampai besar dan sebagainya. Laki-laki masih dipandang sebagai imam,
pemimpin pelindung dan pendamping yang dibutuhkan lansia perempuan guna memberikannya rasa aman dan nyaman. Jadi adanya pendamping ya sampai di hari tua ya. Nah, dalam masyarakat status janda masih dipandang negatif ya. Itulah sebabnya mereka merindukan untuk mendapatkan seorang suami kembali. Nah, kembali ada juga pandangan negatif untuk pernikahan lansia ya. Apa itu? Pandangan negatif terhadap pernikahan lansia itu akan bertambah buruk kalau beda usia pasangan tersebut sangat besar. Ya, suami tua, istri sangat muda ya. Orang pikir loh, kenapa kok mencari pasangan yang tua ini? Oh, mungkin ada apa-apanya ini, mungkin ada kena uangnya atau apanya semuanya. Iya, jadi itu menimbulkan suatu pandangan yang negatif ya. Dan pandangan ini muncul karena sering dikaitkan dengan kemampuan seksual lansia yang memang menurun atau motif lain terkait materi atau pewarisan yang biasa ditujukan kepada pasangan lansia dengan umur jauh lebih muda. Dan kami punya teman, ya kebetulan kami sudah lansia ya. Jadi ada teman yang juga sudah lansia dan dia punya orang tua satu waktu mau menikah kembali ya, tetapi anaknya nggak setuju. Anaknya nggak setuju. Anaknya tidak setuju, dipikir untuk apa lagi katanya untuk anaknya menikah kembali, tetapi oleh sebab kecewa dan sebagainya akhirnya kesehatannya makin menurun dan meninggal. Sampai dia katakan gini, aduh kalau saya saja mengerti bagaimana keadaan ini, saya tidak akan protes, melarang papa saya untuk merit, katanya. So dia very lonely. Kami semua anak-anak sibuk dengan anak kami, dengan cucu kami, sehingga dia hanya memandang selalu di luar, lihat di luar jendela, sangat sedih sampai keluar air mata. Akhirnya menurunlah dia punya immunity dan dia akhirnya pun meninggal. Sedih sekali. Jadi sebetulnya pandangan negatif itu tidak seharusnya demikian, sebab kita sudah ketahui bahwa kasih sayang adalah kebutuhan dari setiap orang dan semua orang mempunyai hak untuk berbahagia. Nah, kita lihat adanya suatu motivasi yang berbeda dalam pernikahan lansia. Peneliti relasi dalam perkawinan dan keluarga, juga dosen Fakultas Psikologi di Universitas Padjadjaran, Langgasari Elsari Novianti. Dia katakan setiap lansia yang menikah lagi memiliki alasan berbeda. Motivasi itu sangat bergantung kepada kebutuhan dasar psikologis yang coba mereka penuhi melalui pernikahan. Dan dalam hal ini disebutkan kebutuhan seksual tidak lagi menjadi prioritas bagi lansia yang menikah lagi. Itu kebanyakan adalah karena mereka memerlukan companionship. Seorang sahabat yang mendampingi. Apa yang terjadi dengan minat seksual pada usia lansia? Lansia tetap memiliki minat dan dorongan seksual sama seperti orang muda. Minat seksual itu tidak berubah meskipun tergempur kultur masyarakat yang menganggap urusan seksual tak penting lagi buat lansia. Jadi tetap memiliki suatu minat, namun secara alami kemampuan seksual untuk berhubungan badan tentu jauh menurun dibandingkan saat masih muda. Itulah yang telah terjadi. Nah, bagaimana dalam pemenuhan hasrat seksual pada lansia? Karena itu pemenuhan hasrat seksual lansia umumnya dilakukan dengan tindakan lain seperti dia mau bergandeng tangan, dia merasa dinyatakan kasih sayang dengan bergandeng tangan, berpeluk, saling membelai, saling menjamah. Jadi dalam pengalaman hidup yang dimiliki, lansia juga pandai mengalihkan minat seksual pada kegiatan yang bisa diterima secara kultur, seperti ibadah, menjalani hobi, ataupun bermain dengan cucu, atau hal yang membuat mereka bisa mengekspresikan akan kasih sayang. Nah, sekarang kita tiba kepada masalah perbedaan umur, sebab kita lihat beberapa contoh tadi adanya perbedaan umur yang sangat besar sekali. Nah, apa yang dikatakan? Untuk pernikahan lansia dengan pasangan yang umurnya jauh lebih muda, masing-masing perlu saling menyesuaikan diri. Meskipun ini nggak mudah. Kalau suaminya udah tua sekali dan istrinya masih muda, kan susah untuk menyesuaikan diri dengan age difference yang begitu besar. Jadi pasangan seperti ini harus memiliki fleksibilitas tinggi dan mampu saling memahami karena pasangannya tentu memiliki kebutuhan yang berbeda, termasuk
Untuk urusan seksual. Yang muda mungkin masih menggebu-gebu oleh sebab libidonya yang tinggi ya, padahal mungkin pasangannya tidak bisa lagi untuk melayani yang mampu untuk menghadapi hal itu. Oke. Nah, dalam hal ini kita percaya perlunya apa yang disebut penahapan ya. Misalnya pernikahan lansia sejatinya memiliki proses yang sama dengan pernikahan di usia dewasa muda. Mereka perlu saling mengenal, mencari kecocokan, apakah ini cocok atau tidak, memahami sifat masing-masing, itu harus dimengerti ya, hingga memperkenalkan calon pasangan barunya itu kepada anak dan keluarga besar. Ini yang sangat penting, sebab ini ada masuk yang lama ya, anak-anak masih ingat ya dengan mantan mamanya atau mantan papanya ya. Jadi sekarang ini kok masuk orang yang baru yang masuk ke keluarga kita. Itu satu penyesuaian yang tidak mudah. Anak-anak dan keluarga pun perlu diberi waktu untuk mengenal dan menyesuaikan dengan calon anggota baru keluarga tersebut, dan sering ini diabaikan sehingga terjadi persoalan. Dan kami kenal ya sesudah pernikahan daripada lansia kemudian terjadi sesuatu perpisahan antara hubungan dari bapak dengan anak-anaknya dan sebagainya ya, oleh sebab tidak meminta persetujuan daripada anak-anak. Oke. Jadi kesalahan yang sering terjadi adalah sebagai berikut. Karena pasangan lansia merasa sudah pernah menikah, saya sudah married, urusan saya lah itu. Dan memiliki posisi tertinggi dalam keluarga, tahapan pengenalan kepada anak dan keluarga sering diabaikan. That is my problem, bukan anak-anak. Jadi anak-anak dianggap masih kecil, tapi padahal anak-anak kan sudah dewasa. Sudah dewasa dan ini pernikahan kan sudah merupakan suatu hubungan yang lebih akrab. Kemudian itu melibatkan juga mengenai masalah rumah, harta dan sebagainya. Jadi mau tidak mau kita tidak boleh mengabaikan tentang pengenalan kepada anak. Kurangnya pengenalan membuat sebagian lansia baru mengetahui perangai buruk pasangannya saat sudah menikah, sehingga melahirkan pernikahan yang penuh dengan stres. Oleh sebab terjadi ketegangan, kesenjangan yang terjadi, ketegangan tersebut. Kemudian ada pasangan lansia yang tidak berhasil membangun hubungan dengan anak dan keluarga barunya, hingga akhirnya lansia tersebut pulang ke rumah atau keluarga asalnya tanpa kejelasan status atau akhir daripada pernikahan mereka. Itu terjadi. Jadi hubungan yang semula dipikir, saya sekarang sudah punya teman, sudah tidak kesepian lagi. Namun ternyata berbagai macam ketegangan telah terjadi. Jadi itulah sebabnya perlu pengenalan kepada keluarga. Itu sangat penting sekali. Bagi pasangan lansia, mengenalkan calon pasangan baru kepada anak-anak jauh lebih menantang dibandingkan dengan pasangan muda yang mengenal pasangannya kepada orang tua. Karena sudah punya anak-anak masing-masing dan sering anak-anak tidak sependapat dan tidak setuju. Jadi kita harus ingat, walaupun berstatus anak, mereka adalah pribadi yang sudah dewasa dan mampu berpikir kritis. Dan anak juga memiliki memori kuat dengan salah satu dari orang tua mereka yang sudah meninggal, sehingga terkadang menolak masuknya orang tua baru bagi mereka. Apakah itu mamanya yang sudah meninggal, apakah itu papanya yang sudah meninggal, mereka masih sangat-sangat teringat Jadi ada orang yang baru lagi datang itu sering terjadi penolakan. Dan itu adalah hal yang kita harus ingat. Jadi kembali tentang masalah pengenalan kepada keluarga. Oleh sebab itu dalam pengambilan keputusan untuk menikah, lansia perlu melibatkan anak dan menantu mereka. Ini adalah sangat penting. Penelibatan anak sejak awal dalam mengenali calon pasangan baru orang tuanya itu membuat baik anak maupun pasangan lansia bisa sama-sama mengenal, belajar memahami, dan menyesuaikan diri dengan calon anggota baru keluarga mereka. Jadi sama-sama panggil undang mereka. Makan, kita main-main, main games dan sebagainya. Jadi mereka, enak juga ini jadi teman mama atau teman papa yang lagi kehilangan pasangan, dan mereka bisa menerima. Tapi kalau mereka terus langsung tidak memberikan waktu untuk pengenalan dengan anak-anak ataupun dengan cucu mereka, itu yang sering terjadi masalah. Dan kalau sebagai anak kita harus ingat juga akan kebutuhan daripada orang tua.
Ya, ini satu hal yang sangat penting. Sebagai anak harus mengerti bahwa orang tua membutuhkan akan kasih sayang, membutuhkan kebahagiaan. Namun, ya dari pihak orang tua harus mempunyai pengarahan yang sangat penting sekali, ya, daripada calonnya ini kepada anak ataupun cucu dan sebagainya. Oke. Baik, di luar masalah keluarga, pasangan lansia juga perlu membangun rencana pernikahan barunya, sama seperti pernikahan sebelumnya saat masih muda, misalnya mengenai masalah tempat tinggal, pekerjaan yang akan dilaksanakan, ya, menikah dan sebagainya. Keintiman dengan saling menemani atau membantu atau mengatur keuangan termasuk harta lama mereka hingga membangun rutinitas harian berdua yang menyenangkan. Ini harus perlu planning, bukan seperti hanya keluarga muda, tapi keluarga lansia juga perlu untuk mempunyai planning yang bersamaan. Dan sering sekali oleh sebab masing-masing kan sudah mempunyai, kita sebutlah harta, ya, maka sering pasangan yang akan menikah untuk para lansia ini membuat persetujuan bersama-sama, ya. Apakah semuanya akan digabung ataukah misalnya ada satu perjanjian di depan notaris misalnya bahwa keputusan bersama, ya. Jadi harta saya sebelum menikah tetap adalah harta istri sebelum menikah adalah tetap milik istri, kemudian harta daripada suami sebelum menikah adalah milik suami, ya. Kemudian apa saja yang mereka dapatkan sesudah menikah itu adalah milik bersama-sama. Jadi ini adalah satu perkara yang perlu planning, perlu direncanakan, ya. Tidak masalah misalnya tetap mempunyai joint account, tetapi ada yang disebutkan separate account sebelum mereka menikah. Jadi untuk itu perlu perencanaan. Harus diingat pasangan lansia yang ditinggal mati pasangan sebelumnya sudah memiliki pengalaman dengan pernikahan terdahulu, kan sudah ada experience, ya. Jadi mereka itu memiliki pengetahuan yang cukup dan cara efektif untuk menjalankan peran dalam pernikahan baru mereka. Penyelesaian konflik serta cara-cara berelasi yang nyaman antara suami dan istri. Ini sangat penting sekali, sebab mau tidak mau ada suatu perbedaan pendapat yang bisa terjadi kapan saja. Waktu masih berpacaran walaupun dalam masa lansia kelihatan lancar-lancar saja, ya, dan sebagainya. Tetapi sesudah menikah, ya, sering terjadi konflik. Jadi pengetahuan dan pengalaman ini seharusnya jadi fondasi yang kuat untuk pernikahan baru yang mereka jalani. Jadi menghindarkan, ya, apa yang telah terjadi sebelumnya. Apalagi kalau misalnya perpisahan dengan pasangan yang lama itu bukan oleh sebab kematian, tetapi oleh sebab perceraian. Jadi harus dievaluasi apa yang menyebabkan itu terjadi perceraian. Ya, apa yang menyebabkan kegagalan di dalam pernikahan yang pertama. Nah, tantangan yang lebih besar adalah nyatanya pernikahan lansia nggak semudah, ya. Nggak sebenarnya, malahan tantangannya jauh lebih besar sebab ini sudah ada embel-embelnya, ya. Sedangkan sebelumnya kan masih single, belum ada anak, belum ada cucu dan sebagainya. Jadi baik dari keluarga sendiri maupun masyarakat sekitarnya. Nah, itu sering akan makin meningkatnya jumlah lansia Indonesia di masa mendatang. Lansia yang produktif dan lebih mampu secara ekonomi, tantangan pernikahan lansia akan makin banyak dihadapi keluarga Indonesia. Ingat 10% daripada penduduk Indonesia adalah lansia dan banyak diantaranya pasangannya sudah meninggal ataupun mungkin terjadi perceraian. Jadi akan banyak pernikahan lansia di masa yang akan datang. Nah, sekarang kita harus melihat mengenai masalah ukuran kepuasan daripada pernikahan. Untuk itu kita harus lihat tentang teori kepuasan pernikahan menurut Olson dan Flowers, ya, yang menyatakan terdapat 10 aspek dalam kepuasan pernikahan. So, marilah kita lihat apa 10 aspek itu yang ditinjau yang harus memiliki kepuasan pernikahan. Pertama kali harus ada komunikasi. Ingat komunikasi. Apakah bisa berkomunikasi? Komunikasi is the blood of the marriage, ya. Adalah darah. Kita banyak bahas di dalam acara Obsesi Hati sebelumnya. Kemudian aktivitas untuk waktu luang bersama pasangan. Ya, kita apa yang akan dilakukan kalau ada lagi? Memang tentu lebih banyaklah waktu luang
waktu masa lansia ya, karena sudah nggak kerja lagi ya, dan kemudian Tetapi sudah ada juga retire. yang Ada yang lebih masih sibuk. ada yang lebih sibuk ya, tapi jadi ada usaha bisnis dan sebagainya. Tetapi aktivitas waktu luang. iya, Kemudian masalah agama menentukan akan kebahagiaan. iya, Bagaimana mengatasi akan resolusi konflik, iya. ya, Manajemen manajemen keuangan, hubungan yes, seksual, ya, iya. hubungan dengan keluarga dan teman, ya, Anak dan dan pola pola asuh kita kepada anak-anak itu bagaimana, ya. isu kepribadian, Kemudian masalah kesetaraan pesan dalam pernikahan, ya, peran dalam pernikahan. Jadi masing-masing harus tahu perannya. Dan selama ini oleh sebab sudah pernah sendirian sebagai janda ataupun duda, maka sebuah keputusan kan dibuat sendiri, tetapi sekarang harus dibuat bersama. Ya. Nah, itu akan bisa memiliki akan kepuasan. Nah, apa yang terjadi? Sesuai dengan pernikahan usia lanjut, ini hasil penelitian di Kota Bandung. Ya, apa yang terjadi? Ya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 98,89% individu lanjut usia menunjukkan kepuasan pernikahan, sedangkan 1,11% sisanya tidak menunjukkan kepuasan pernikahan. Jadi it's a very high rate. Bahwa usia perkawinan lansia itu mempunyai kepuasan. Mempunyai kepuasan, ya. Jadi kalau begitu jangan ragu-ragu ya. Oke, individu lanjut usia puas dengan pernikahannya umumnya puas juga dengan ke-10 aspek kepuasan pernikahan dan pernikahan mereka. Ya. Aspek sexual relation merupakan aspek dengan jumlah responden terbanyak yang menunjukkan ketidakpuasan. Untuk lansia, ya, sebanyak orang harapkan bahwa mereka tetap bisa mempunyai kepuasan, tetapi ternyata itu mempunyai nilai yang rendah. Ya. Sementara aspek children dan parenting ya merupakan aspek dengan responden terbanyak yang menunjukkan kepuasan. Ya, kenapa? Oleh sebab ternyata mereka sudah dapatkan persetujuan lebih dahulu. Jadi maka hubungan dengan anak-anak itu baik adanya. Ya, itu memberikan hal yang memuaskan. Ya. Selain itu, suami juga lebih puas dengan pernikahannya dibandingkan dengan istri. Suami juga lebih puas pada 10 aspek dalam kepuasan pernikahan yang dibandingkan dengan istri. Baik, jadi suami lebih merasa berbahagia ya dengan pernikahan lansia daripada sang istri. Oke, tetapi kembali ini adalah faktor yang sangat penting yang menentukan adalah bagaimana dapatkannya persetujuan daripada anak-anak ya. Sebelum pernikahan tersebut. Itu sangat-sangat kritikal ya, sangat-sangat kritikal. Jadi yang harus diingat, pernikahan lansia seharusnya tidak membawa bencana dan sumber masalah baru dalam keluarga. Untuk itu semua tahapan pernikahan tetap harus dijalani tanpa harus mengorbankan kepentingan lansia ataupun anak. Ya, jadi hubungan ya jangan sampai anak dikorbankan oleh sebab menikah. Ya, pernikahan ini. Nah, pada akhirnya lansia yang akan menikah lagi ataupun anak yang akan mendapatkan orang tua baru, semuanya berhak untuk berbahagia lahir dan batin. Baik, kesimpulan. Ya. Ingat, cinta tidak mengenal usia. Lansia pun bisa fall in love. Ya, semua orang berhak untuk berbahagia. Ya. Setiap orang berhak untuk memiliki dan dimiliki dan mengekspresikan kasih sayang. Sebab manusia adalah makhluk sosial, maka manusia perlu persahabatan di setiap usia. Ya. Jangan pikir nenek-nenek atau kakek-kakek tidak perlu. Jadi kalau anak cucu jauh, aduh kasihan sekali kan kalau hanya tinggal sendiri, kemudian tidak cukup ada hubungan dengan tetangga atau family juga jauh dan sebagainya. Ya, itu sangat menyedihkan, kesepian. Jadi perlu kesepian, dan kalau dapat yang cocok dan anak-anak serta cucu, anak mantu semua menyetujui, why not? Ya, ingat manusia adalah makhluk sosial. Maka manusia perlu persahabatan di setiap usia. Baik seorang lansia yang hidup sendiri, tidak ada keluarga dekat, perlu dimaklumi mendapatkan pasangannya. Ya. Dan diperlukan banyak berdoa. Berdoa itu penting sebab kita hanya lihat dari luar aja, tapi Tuhan bisa lihat hati kita masing-masing, cocok apa enggak, dan supaya mendapatkan pasangan yang seiman. Ya, tetapi ingat,
kecocokan bersama mendapatkan persetujuan dari anak dan keluarga dekat. Ini adalah sangat penting sekali. Very vital. Ya. Kemudian ke-10 kunci kepuasan dapat terjadi pertimbangan dalam mendapatkan langkah untuk menikah kembali. Ya. Jadi perlu dipertimbangkan, bisa berkomunikasi dengan baik dan sebagainya, atau baru saja mendekatin tetapi sudah menunjukkan dia seperti maunya jadi bos atau mau saja keputusannya yang mau dipenuhi dan sebagainya. Masalah ini harus dipertimbangkan dengan baik. Ya. Baik, saya rasa itulah kita punya pembahasan, presentasi, dan kami persilakan untuk kembali kepada moderator. Baik. Terima kasih kepada pendeta dan Ibu Pendeta untuk penjelasannya, dan sangat jelas dan lengkap ya. Betul. Luar biasa penjelasannya. Ya, betul. Dan saya sendiri mendapat informasi yang lebih detail ya mengenai pernikahan lansia ini. Ya, sebenarnya pada prinsipnya pernikahan lansia ini sama aja dengan pernikahan-pernikahan dengan usia yang lainnya. Saya lihat hanya ada dua perbedaannya, yaitu masalah hubungan seksual dan juga masalah karena sudah punya keluarga masing-masing. Penerimaan keluarga yang sudah ada, saya lihat. Tetapi satu yang sama, yang dari dulu, yang saya sering dengar dari Ibu Pendeta Guntaram nih, masalah pernikahan itu apa? Komunikasi ya. Pernikahan tuh harus ada komunikasi, nggak ada yang lain. Ini dari 2 tahun lalu saya sudah dengar ini ya. Memang kuncinya pernikahan itu komunikasi sih. Kalau nggak ada komunikasi itu gimana? Dan memang pembahasan pada malam hari ini saya yakin nih banyak sekali berguna kepada pemirsa yang ada di rumah, karena mungkin juga banyak orang-orang tua kita yang sudah mungkin tinggal sendiri, setelah melihat pembahasan pada malam hari ini, oh bisa ya begitu ya caranya ya, makanya mereka iya. Saya sendiri juga mendapatkan ilmu baru nih pendeta dan pendeta. Oh caranya, seperti itu pernikahan lansia itu. Memang kuncinya ada di penerimaan anak-anak dan keluarga dekat sih ya. Betul. Jangan sampai menyakiti hati mereka juga ya. Iya. Kembali kami mengajak kepada para pemirsa agar dapat mengirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda, baik ke call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosial di Facebook ataupun YouTube. Dan kami juga mengajak kepada pemirsa yang ada di rumah untuk mengisi polling Instagram yang ada di Instagram dari Hope Channel Indonesia, dan partisipasi saudara sangat kami harapkan. Baik, sebelum kita melanjutkan ke segmen berikutnya, kita akan mengikuti yang satu ini. Aduh, mentok banget nih skripsi. Nonton dulu ah, cari yang segar-segar nih. Astaga, film nih. Gimana ya? Klik nggak ya? Duh Tuhan, tolong aku Tuhan. Gimana ya caranya supaya aku nggak nonton ini? Roh memang penurut Tuhan, tapi daging lemah. Siapa itu kasih nyala AC di kamar atas? Kasih mati dulu. Mama mau panggang kue ini. Terima kasih Tuhan. Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati, dan kita akan masuk ke segmen menjawab pertanyaan nih ya. Dan ini sudah ada beberapa dan talk show bersama. Ya. Nanti kita juga akan teman-teman dari Hope Channel juga sudah menanyakan ke beberapa orang dalam bentuk vlogspot, tayangan atau VTR ya. Nah itu pertanyaannya apa? Yang pertama apa tuh yang ditanyakan tuh? Ya, pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Anda tentang pernikahan di usia lanjut? Apakah ini merupakan hal yang positif atau negatif?
Nah, tadinya kalau saya pribadi berpikir kalau udah tua ngapain kawin lagi ya. Tapi setelah mendengar penjelasan dari pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara, oh ternyata seperti itu. Jadi memang kebutuhan manusia ya. lebih kepada secara psikologis ya. Betul. Perasaan, karena tadi memang unsur seksualitasnya jauh menurun kan dibanding orang muda kan. Kebutuhan untuk berkomunikasi, berbagi, ya betul. Iya, karena dulu saya pikir sebelum mendengar penjelasan dari pendeta dan pendeta, udah tua ngapain lagi ya kita menikah lagi ya. Tapi saya juga sebenarnya ada pertanyaan, coba nanti di segmen yang lain ya. Saya lihat yang lebih setia itu kaum wanita sebenarnya. Ya jarang saya lihat mereka ditinggal pasangannya menikah lagi. Kalau pria, waduh, menggebu-gebu itu biasanya. Mencari yang lain ya. Tetapi menarik nih pertanyaan ini. Kita akan saksikan video yang satu ini. Ada hal positifnya, ada juga hal negatifnya. Kalau hal dari positifnya bisa jadi dari segi finansial mereka sudah matang. Kalau dari segi negatifnya biasanya kalau menikah di usia lanjut itu akan mengalami kendala. Kendalanya di bagian tujuan untuk memiliki keturunan. Pernikahan di usia lanjut memiliki hal yang positif, ada juga hal negatifnya. Menurut saya dalam hal positifnya, mereka memiliki pertimbangan yang lebih matang, baik itu dalam hal emosi ataupun mungkin dalam hal finansial. Dan hal yang negatif adalah ketika mungkin mereka menghendaki ingin memiliki keturunan, mungkin agak memiliki tantangan yang lebih dibandingkan usia muda. Menurut saya secara pribadi, pernikahan di usia lanjut mempunyai hal yang positif dan hal yang negatif. Misalnya hal positif adalah ketika menikah di usia lanjut, pada dasarnya kematangan emosionalnya sudah berjalan dengan baik, diikuti dengan finansial, sehingga untuk komitmen jangka panjang akan menghasilkan suatu hubungan yang baik. Negatifnya, karena di usia lanjut, pada pasangan yang ingin mendapatkan keturunan mungkin akan mengalami beberapa kendala. Ya baik, itu komentar dari mereka. Ternyata ada yang negatifnya juga ya. Saya pikir mungkin mereka belum menyaksikan tayangan malam hari ini ya. Karena sama seperti saya, sebelum saya menyaksikan tayangan ini, saya juga ada negatifnya. Tapi setelah menyaksikan tayangan ini, saya rasa sangat positif ya. Lebih kepada juga, terutama teman hidup ya. Dan ini kalau pemirsa di rumah menyaksikan episode Senin yang lalu, berbicara mengenai Pillow Talk ya. Ini juga kalau pernikahan lansia ini sangat membutuhkan pada waktu mereka di tempat tidur, mereka bisa saling curhat satu dengan yang lain ya. Jadi ini sangat penting juga. Baik, menarik juga komentar dari para pemirsa yang ada. Yang kedua, pertanyaannya adalah, apakah menurut Anda pernikahan di usia lanjut memiliki keuntungan atau tantangan yang berbeda dibandingkan dengan pernikahan pada usia muda? Gimana tuh menurut Mama tuh? Saya rasa pasti ada tantangannya, pasti ada lah ya. Pastilah. Terutama yang tadi dari anak-anak ya. Dari keluarga, anak-anak, cucu-cucu, bagaimanapun kerabat, mungkin agak-agak, pasti ya, awalnya juga pasti agak bingung gitu ya, gimana ya, begitu, adjustment aja palingnya. Tapi kembali tadi sudah dijelaskan di pembahasan yang dibawakan oleh pendeta dan Ibu Pendeta ya. Tapi memang keluarga dekat dan anak kunci sih. Sebelum apabila ada pasangan lansia ingin menikah lagi, sudah berkenalan dari awal, harus proses. Dan tadi saya juga tertarik, memang ini juga tidak bisa dipungkiri, biasanya kalau pernikahan sudah usia lansia ini yang dipikirkan anak-anak tentunya masalah warisan pasti. Gimana nanti? Tapi tadi dibahas oleh pendeta dan Ibu Pendeta bahwa harus ada agreement ya. Jadi sebenarnya mendengar penjelasan malam hari ini udah gak ada masalah lagi, saya lihat ya. Bagus sekali penjelasan malam hari. Saya yakin pemirsa di rumah mendapatkan banyak manfaatnya. Dan keuntungannya, saya rasa keuntungannya bagi pasangan lansia itulah ya. Mendapatkan keuntungan. Benar gak sih? Betul.
selama ini kalau misalnya kita punya orang tua sudah tinggal sendiri, baik bapak atau ibu, mungkin saya balik bertanya kepada pemirsa yang mungkin yang punya situasi yang sama. Apakah bapak, ibu, atau saudara yang di rumah mempunyai komitmen untuk bisa mendampingi terus orang tua yang single? Ya. Saya rasa kita nggak bisa menjamin itu ya. Tetapi menarik kita dengar komentar dari pertanyaan nomor 2 ini di video yang satu ini. Iya. Ataupun menikah di usia muda itu sama-sama memiliki tantangan. Tapi dari segi perbedaannya, biasanya dari usia lanjut itu mereka sudah memiliki dari segi finansial yang sudah matang seharusnya. Tapi bisa jadi juga tidak semua juga yang menikah di usia lanjut itu sudah memiliki tentang finansial yang matang kalau menurut saya. Nah, kalau menikah di usia muda sudah pastinya akan lebih banyak lagi tantangannya. Masing-masing memiliki keuntungan dan tantangan tentunya. Tantangan seperti yang tadi, tantangannya mereka akan lebih sulit di dalam hal memiliki hal keturunan. Tetapi kalau dalam hal keuntungan, mereka bisa lebih matang dalam hal pertimbangan ataupun finansialnya. Akan terdapat beberapa perbedaan, namun selama itu dalam kategori pernikahan, baik usia muda maupun usia lanjut, tentu akan ada tantangan yang sama juga. Seperti ketika tantangan kita di usia muda adalah kematangan emosional kita mungkin belum sebaik usia lanjut, karena beberapa hal, bisa karena usia, pengalaman, dan latar belakang kita. Tantangannya kalau usia muda itu ya belum tentu bisa dalam komitmen yang jangka panjang gitu. Baik, terima kasih. Khususnya yang terakhir ya, tadi saya setuju juga. Mungkin lebih matang nih orang-orang yang lansia, karena udah punya pengalaman masing-masing, dia tahu nggak baik begini, jadi ya dia ambil yang positif, dia lakukan di dalam rumah tangganya, jadi lebih baik ya. Betul, Ya, jadi terima kasih. banyak makan asam garam kehidupan ya. Betul. Beda kalau pasangan yang baru menikah atau usianya masih muda, Masih adjustment yang salah ngomong sedikit, wah emosi luar biasa itu. Tapi kalau yang sudah matang begini, udah terbiasa, mungkin janganlah begitu, lebih matang kan. Jadi saya rasa memang sudah betul jawabannya dari mereka itu. Mungkin pertanyaan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah Anda berpikir bahwa pernikahan di usia lanjut dapat membawa kebahagiaan yang sama dengan pernikahan di usia muda? Dan kenapa? Ya tentu dong. Tadi ini kemarin sudah dijawab ini sama pendeta dan ibu pendeta tadi, bahwa pernikahan di usia lanjut juga dapat membawa kebahagiaan karena cinta nggak mengenal apa. Usia tadi ada di kesimpulannya tuh. Betul. Nah, tapi kita lebih baik kita dengarkan dulu komentar yang satu ini. Silakan. Saya tidak memiliki pemikiran tentang perbedaan kebahagiaan ya di pernikahan usia lanjut, baik di pernikahan usia muda. Sama seperti pendapat saya tadi, di usia lanjut juga banyak memiliki tantangan, baik di usia muda, bahkan di usia lanjut juga bisa memiliki kebahagiaan yang berlebih, baik di usia muda juga. Sama-sama bisa memperoleh kebahagiaan, baik itu pernikahan di usia lanjut ataupun usia muda, bila mana itu bersama dengan orang yang tepat. Saya menganggap sama kebahagiaannya selama mereka itu menikah di dalam Tuhan, mengundang Tuhan ke dalam keluarga mereka, bertemu dengan jodoh yang tepat, akan mendapatkan kebahagiaan sama baik tua maupun muda. Baik, terima kasih untuk jawabannya, dan ternyata komentar dari teman-teman kita itu juga tidak berbeda jauh ya. Betul bahwa di usia yang sudah lansia pun
kebahagiaan itu pasti tetap ada lah ya. Betul. Malah Pastilah. mungkin lebih bahagia kali ya. Bisa dari tadinya jadi. single, mendapatkan pasangan yang hidup yang ada yang baru, menjadi ada teman curhat. Betul. Bagus, betul. Baik, pertanyaannya keempat. Menurut Anda, apakah penting untuk memiliki persiapan finansial yang kuat sebelum memutuskan untuk menikah di usia lanjut? Nah, ini gimana ini? Biasanya kalau orang sudah lansia tentunya manajemen finansialnya udah lebih mapan ya. Pastinya. Harusnya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Kalau menurut saya ini gimana menurut Mama? Ya, persiapan finansial pasti tentu dipikirkan kan. Untuk kehidupan sendiri aja, kita tetap harus mempunyai planning apa yang harus dilakukan. Apalagi kita berpasangan atau memulai hidup baru dengan seseorang yang baru. Ya tentunya perlu. Baik. Menurut saya itu. Nah, juga menarik. Kita kan juga kembali mendengarkan komentar dari teman-teman kita yang ada di video ini. Silakan. Baik, kalau masalah segi finansial itu sudah menjadi kebutuhan utama karena ketika kita menikah, finansial itu menjadi pendukung utama di dalam berdirinya kokohnya dalam suatu rumah tangga, dibarengi dengan kita tetap berharap dan meminta kepada Sang Pencipta kita. Tentu saja karena finansial adalah salah satu faktor pendukung juga dalam rumah tangga. Jadi perlu dipersiapkan dalam hal pernikahan. Saya rasa memiliki persiapan finansial itu penting karena tidak bisa dipungkiri bahwa pernikahan itu adalah satu hubungan dengan tanggung jawab dan ekonomi merupakan salah satu yang penting di dalamnya. Baik, wah. Terima kasih ya atas komentar-komentarnya mereka dan memang kurang lebih juga Ya, yang nggak berbeda jauh dengan komentar yang ada di kita. karena semua juga membutuhkan finansial itu dalam kehidupan ya. Iyalah, betul. Baik, pertanyaan berikutnya. Apa saran Anda untuk seseorang yang sedang mempertimbangkan pernikahan di usia lanjut? Nah, setelah mendengarkan pelajaran tadi bagaimana? Jadi sebenarnya kalau sebelum dengar pelajaran, saya tidak menyarankan si menikah di usia lanjut. Karena opini saya sebelum mendengar penjelasan susah ini, ya? banyak masalah akan timbul itu. Ya, karena menyatukan dua keluarga yang sudah ada gitu. Betul, kan. bukan dua individu Bukan, aja ya. kalau yang pernikahan orang-orang muda, kan menyatukan dua individu. Betul. Ini kedua keluarga disatukan. Tetapi setelah mendengarkan penjelasan dari pendeta dan pendeta, Betul. ternyata tidak masalah. Nah, kita kan juga mendengarkan komentar Pendapat dari dari teman-teman. ya, video yang satu ini. Kalau saran saya itu sebenarnya lebih ke kematangan ya, kematangan untuk mendapatkan keturunan. Kalau saran saya ada baiknya jangan sampai ke usia lanjut jika ingin menikah. Tapi apabila sudah memikirkan pertimbangan atau kan banyak juga pertimbangan mengenai segi finansial atau dia memikirkan untuk mengumpulkan pendapatan dulu agar tetap bisa merasa nanti di usia pernikahannya dia sudah matang mengenai finansial. Saran yang bisa mungkin saya sampaikan, selalu bawakan dalam doa setiap rencana ataupun calon pasangan yang ingin menjadi pasangan kita nantinya. Saran saya secara pribadi, jika memang telah menemukan jodoh yang tepat, maka dengan persiapan yang tepat itu akan menjadi satu pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Itu juga salah satu poin yang tadi disampaikan di pembahasan bahwa banyak berdoa.
minta kuasa Tuhan untuk menunjukkan apakah memang baik untuk diteruskan pernikahan ini. Jadi sama aja sebetulnya dengan masa muda, pernikahan masa muda, dengan pernikahan lansia juga tetap bergantung sama Tuhan, ya, bukan dengan mengandalkan diri. Jadi saran kita berdua yang di studio, banyak berdoa ya. Betul. Karena pertimbangan manusia tidak ada apa-apa yang dibandingin dengan pertimbangan Tuhan. Tetapi menarik, kita akan coba minta pertimbangan dari utusan Tuhan. Karena ini seorang pendeta Kuntara dan Ibu Pendeta. Bagaimana mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan dan sudah dijawab oleh teman-teman di video tadi? Pendeta dan Ibu Pendeta mungkin ada komentar, silakan. Pandangan-pandangan yang telah diberikan, ya, dan kita mengetahui bahwa masalah daripada pernikahan lansia itu lebih kompleks daripada hanya sekedar muda-mudi yang baru saja akan menikah untuk pertama kali. Ya. Oleh sebab ya pernikahan antara dua keluarga, sudah ada anak dan mungkin sebagian daripada cucu, kalau menikah kepada dengan seseorang yang tidak mendapatkan persetujuan daripada anak, ya, itu akan menimbulkan suatu masalah. Jadi sebelum menikah sudah ada masalah, kemudian akan lebih banyak lagi masalah sesudah terjadi suatu pernikahan. Itulah sebabnya perlunya banyak berdoa, ya. Itu sangat penting sekali berserah kepada Tuhan, dan Tuhan akan menuntun bahwa ini adalah satu langkah yang tepat. Ya. Dan kadang-kadang memerlukan waktu, jangan terburu-buru untuk mengambil suatu keputusan. Ya. Oleh sebab kasih sayang itu merupakan suatu proses, dan penerimaan daripada keluarga juga diperlukan suatu proses. Ya. Takes time. Ya, takes time. Ya. Apalagi anak-anak dan cucunya itu memerlukan waktu untuk penerimaan. Iya, jadi ada yang menikah terburu-buru, kemudian ada juga yang tidak kasih tahu sama anaknya. Kemudian apa yang terjadi, anaknya tidak mendukung, ya, dan sebagainya. Jadi perlunya akan dukungan daripada keluarga dan anak-anak khususnya. Baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk pertimbangan yang telah diberikannya. Ini semakin melengkapi pembahasan yang telah dibahas tadi. Dan kepada para pemirsa yang ada di rumah, sebelum kita melanjutkan acara kita akan mengikuti yang satu ini. Duh, males banget nih hari ini. Oh iya, kan belum ngabarin Ayang. Enak banget. Lupa belum ngabarin Ayang. Berdoa dulu ah. Duh, udah telat banget nih. Aduh, lupa nih belum ngabarin Ayang. Berdoa dulu. Tunggu, mau ngabarin Ayang dulu ya. Duh, kerjaan banyak banget sih. Oh iya, lupa ngabarin Ayang. Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati. Saat ini kita masuk di segmen ketiga dan kita akan membaca polling. Iya, yang sudah diikuti oleh para pemirsa yang di rumah. Betul. Ya. Polling yang ada di IG Story Hope Channel Indonesia. Dan pertanyaannya apa aja ada dua pertanyaan yang disampaikan di sana. Ya, pertanyaan polling itu setuju atau tidak setuju? Saya bacakan pertanyaan yang pertama. Dukungan sosial dan keluarga adalah aspek penting dalam mempertahankan kebahagiaan dalam pernikahan lanjut usia. Setuju atau tidak setuju? Dan jawabannya sudah ada di layar itu. Yang setuju, betul. 96%, tidak setuju 4%. Oh ya pastilah ya, dukungan sosial dan keluarga sangat diperlukan ya. Sangat penting. Iya, betul. Baik, pertanyaan yang kedua dari polling yang ada. Perubahan sosial dan budaya telah membuat pernikahan lanjut usia menjadi lebih diterima secara umum.
Jawabannya setuju 72% dan tidak setuju 28%. Wah, berarti banyak juga yang setuju ya. Bahwa perubahan sosial dan budaya tuh membuat pernikahan lanjut usia bisa lebih berterima ya di dalam masyarakat. Wah, baik. Nah, kita mau tanya ini. Yes. Bagaimana tanggapan daripada narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf atas Polling pertanyaan di polling ini? Silakan Pendeta dan Ibu. Silakan. Jadi kita lihat bahwa memang sebagaimana juga yang telah dipresentasikan tadi, ya, bahwa memang masalah dukungan sosial ya itu sangat penting sekali untuk suatu pernikahan lansia. Dan ini pun sudah lebih banyak keterima sekarang ini oleh sebab kita hidup dalam satu dunia yang sibuk, ya. Dan kita masing-masing mengetahui bahwa anak-anak sibuk, cucu sibuk dan sebagainya, kemudian orang yang sudah menjadi duda ataupun janda itu akan kesepian kalau misalnya dia tinggal sendiri, sehingga dengan demikian sudah selayaknya kalau dapatkan orang yang cocok untuk dapat kembali membina suatu rumah tangga dalam suatu perkawinan lansia. Jadi ini sudah lebih keterima oleh umum. Ya. Sebab ingat bahwa man is a social being. Ya, kita perlu untuk mempunyai companionship. Jadi apalagi sekarang di Indonesia sudah 10% ya lebih adalah masyarakat yang sudah lansia. Jadi saya rasa ini betul-betul adalah sesuatu yang bisa di-accept kalau ada persetujuan daripada anak-anak dan cucu-cucu dari kedua belah pihak. Itu sangat-sangat penting. Dan kita harapkan anak-anak tidak akan menolak juga ya. Iya. Sebab kalau tidak jangan mengalami seperti apa yang kami punya teman alami. Kasihan sekali. Yang akhirnya jadi bapaknya meninggal dengan lebih cepat daripada sangat sedih sekali. Dia selalu lihat pandangan keluar dan selalu memikirkan akan longing for companionship. Tapi anaknya bilang no, nggak boleh. Jadi akhirnya dia sedih sekali dan meninggal dengan perasaan sangat lonely. Waduh, ini menarik juga nih Pendeta dan Ibu Pendeta. Jadi timbul di pikiran saya ada dua pertanyaan yang mungkin Pendeta dan Ibu Pendeta bisa tolong bantu jawab. Yang pertama adalah di sini kan dibicarakan mengenai dukungan keluarga, of course ya udah pasti, dan dukungan sosial. Saya nggak tahu dukungan sosial ini mungkin termasuk masyarakat sekitar kali ya Pendeta dan Ibu Pendeta. Dalam arti kata gini, apakah ini boleh menjadi pertimbangan kalau kita mendengar ada quote and quote tuh cibiran. Contoh ada seorang yang sudah lansia mau menikah lagi, udah tua bangka masih mau nikah lagi. Nah itu apakah kita abaikan atau menjadi satu pertimbangan buat kita atau bagaimana ini? Itu pertanyaan yang pertama Pendeta dan Ibu. Yang kedua adalah saya jadi tertarik dengan tanggapan dari Pendeta dan Ibu Pendeta yang kedua tadi. Menurut yang Pendeta dan Ibu Pendeta tahu di dalam pengalaman kehidupan, berapa banyak peristiwa orang tua yang tidak dikasih menikah lagi itu memang meninggal dengan cepat, atau dia jadi umur panjang karena diizinkan menikah lagi. Nah, saya jadi pengen tahu gitu. Nah, silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Oke, faktor yang pertama, ya, apa yang ditanyakan tadi? Orang mencibir, bilang, sudah tua bangka kayak gitu masih mau merit. Aduh, kejam banget itu. Oke. Saya rasa bagus sekali kalau masyarakat setempat itu ya secara sosial justru akan memberikan afirmasi untuk suatu hubungan ya. Jadi misalnya kalau seandainya seorang itu sudah menjadi duda cukup lama ya, langsung katakan bagaimana kalau Bapak menikah lagi lah ya supaya jangan terlalu kesepian ya. Jadi saya pernah juga tanyakan ini ya kepada satu orang ya,
Tetapi dia katakan, oh saya sudah berjanji sama istri saya bahwa saya tidak akan mau menikah lagi. Iya, sampai mati pun Sampai dia tidak mati mau. ya. Dan dia sekarang ya ada orang yang mau coba menjodohkan dia, tetapi dia tidak nggak mau lagi. Ya itu adalah keputusan pribadi. Tetapi ada dalam lingkungannya yang mengatakan bahwa Anda masih bisa mempunyai kemampuan ya, dan juga mempunyai potensi untuk tetap memberikan pelayanan, dan kalau seandainya mempunyai pendamping itu maka akan lebih potensial di dalam memberikan pelayanan. Ya, jadi dukungan sosial yang memberikan afirmasi itu itu adalah satu hal yang sangat penting untuk supaya sang duda ataupun janda mengambil suatu keputusan. Ya, atau ada yang katakan, aduh, sebetulnya Bapak ini cocok sekali dengan yang ini. Ya, jadi orang lain itu ikut memberikan dorongan, encouragement ya. Tetapi kalau misalnya yang mencibir ya dengan sendirinya menyebabkan ya daripada saya dibicarakan lebih bagus jangan lagi. Jadi ada pengaruhnya juga. Namun demikian saya mengharapkan kita lebih bagus memberikan suatu pandangan yang lebih positif, memberikan encouragement ataupun afirmasi daripada mencibir. Ya, itu yang pertama. Faktor yang kedua, kalau seandainya tidak menikah itu bisa menyebabkan kondisi tubuh yang lebih melemah. Ya, jadi bagus kalau menikah itu sampai umurnya lebih panjang. Kita harus mengetahui bahwa kita punya kesehatan itu banyak dipengaruhi dengan kita punya kebahagiaan. Jadi kalau seorang itu lebih berbahagia, maka manusia itu sebagai makhluk holistik ya. Jadi pikirannya memberikan pengaruh kepada dia punya tubuh. Tubuhnya memberikan pengaruh kepada pikirannya. Jadi kalau seandainya dia itu dapatkan yang cocok, hal yang cocok dan merasa lebih berbahagia, lebih senang, ya dengan sendirinya dia lebih sehat. Sudah lebih jarang sakit-sakit dia. Sudah lebih jarang dapat flu. Ya. Jadi kalau dapat COVID pun dia tidak kena terserang misalnya, kita contoh, atau kalau kena dia cepat sembuh ya. Jadi dengan demikian umurnya memang dapat lebih panjang. Tetapi kalau seorang hanya tinggal kesepian, ya tidak ada teman, anak tidak datang, cucu ya yang dia sangat senang tidak pernah datang sebab semua sibuk sendiri ya. Daripada hidup sendiri-sendiri dengan kesepian, maka ya kondisi tubuhnya dapat lebih menurun sehingga lebih gampang untuk sakit ya. Tetapi dapatkan seorang teman ya menambah kebahagiaan dia dan menambah umur usianya. Malahan kalau kita lihat di sini ya banyak sekali yang sudah di rumah jompo ya. Sebab kan anak-anak sibuk kan, nggak bisa jaga orang tua. Jadi dia kesepian. Masuk di rumah jompo banyak teman. Senang kan bisa ngobrol, makan sama-sama, pergi shopping sama-sama, pokoknya pergi konser sama-sama. Akhirnya jatuh cinta dan akhirnya mereka justru lebih semangat hidup karena mempunyai dukungan sosial ya. Jadi itu kuncinya, semangat hidup itu lebih baik oleh sebab adanya suatu dorongan, oleh sebab adanya kebahagiaan. Ya, dukungan. Baik, terima kasih penelitian Ibu. Wah, jadi jelas. Memang yang jawaban kedua itu benar. Setelah saya tadi penelitian Ibu Nita jawab, saya terpikir, iya benar ya. Betul. Karena pikiran ini sumber dari segala penyakit, atau juga kesehatan. Benar juga, kalau pikiran dia nggak dikasih menikah lagi jadi stres, ya cepat meninggal lah dia ya. Betul. Tapi kalau dia pikiran dia bahagia, wah benar betul. Wah, terima kasih. Tubuhnya sehat. Betul, terima kasih jawabannya Pendeta dan Ibu Pendeta. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Pendeta dan Ibu. Apakah konflik dalam pernikahan lanjut usia dapat lebih sulit diatasi dibandingkan pernikahan di usia muda? Silakan, Pendeta dan Ibu. Menarik ini, silakan. Saya rasa tidak selamanya demikian. Ya. Kenapa? Oleh sebab mereka sudah biasa punya pengalaman untuk mengetahui dalam mengatasi konflik. Ya. Jadi ini banyak juga tergantung kepada konfliknya itu di dalam bidang apa. Ya. Tetapi di dalam berbagai macam
tantangan-tantangan hidup, kalau sudah bisa lebih banyak pengalaman, maka lebih gampang lebih menyesuaikan. mudah untuk dapat menyesuaikan diri. Namun kalau seandainya tidak dapat menyesuaikan diri, maka konflik itu bisa dapat lebih besar daripada tantangan kepada orang yang muda, ya. Apalagi kalau itu sudah mempertahankan mengenai masalah ego, masing-masing sudah merasa bahwa dia yang benar, kemudian yang itu salah, maka konflik itu akan menjadi satu hal yang sangat besar, sehingga yang sampai kadang-kadang lebih bagus saya berpisah aja lagi, ya. Jadi kadang-kadang jadi hidup seperti yang kita bahas tadi, jadi terpisah, ya, tapi nggak tahu statusnya, nggak tahu statusnya bagaimana, ya. Terima kasih Pendeta dan Ibu untuk jawabannya, ya benar juga ya. Nah ini pertanyaan ketiga, izinkan saya bertanya ke Ibu Dokter ini Pendeta, Ibu Dokter Kathleen Kuntaraf. Apakah pernikahan di usia lanjut bisa tetap memuaskan secara seksual? Ibu Dokter, menurut sepengetahuan atau penelitian Ibu Dokter, apa betul statement ini? Atau tidak tepat? Silakan. Ya, ini satu pertanyaan yang sangat bagus. Tapi sebagaimana kalau pemirsa sudah melihat mengenai presentasi kita di Pillow Talk, ya, yang kita sudah presentasikan sebelumnya, itu sexual expression itu bukan hanya betul-betul hubungan seksual, tapi sebagaimana dikatakan oleh Dr. Alberta bahwa itu pernyataan kasih sayang bukan hanya sexual relationship aja, bisa berpelukan, bisa berciuman, bergandeng tangan, saling menjamah, membelai, bahasa kasih. Kalau yang pemirsa mau lihat lebih lanjut bisa lihat presentasi kita mengenai bahasa kasih. Jadi sexual expression itu bisa dalam bentuk banyak hal, bukan hanya dalam sexual relationship saja. Jadi kita bisa lihat di sini memang kalau sudah makin tua tentu lebih susah, ya, kemungkinan untuk mempunyai sexual relation antara suami istri itu lebih jauh berkurang daripada waktu masih muda, ya. Tetapi ingat bahwa sexual relationship tidak diekspresikan, bahasa kasih itu tidak diekspresikan melalui sexual relationship saja, tetapi melalui dengan banyak hal. Dan dengan sendirinya itu banyak tergantung kepada kesehatan daripada kedua orang. Mereka yang selalu biasa berolahraga dan sebagainya, dan di dalam usia lansia, ya, masih mempunyai libido, ya, dan hormon-hormon yang mendukung untuk menyebabkan hubungannya untuk sexual relationship, ya. Terima kasih jawabannya Ibu Dokter dan juga Pendeta. Ya memang, ya benar, banyak orang berpikir kalau dibilang hubungan seksual tuh hanya hubungan seksual, padahal bicara mengenai seksual itu ada juga sentuhan, ungkapan kasih sayang. Iya, oh betul juga. Betul. Sepertinya ada komentar kita di sosial media kita, ya. Saya akan bacakan beberapa komentar yang masuk di live chat, ya. Dari Nova Nainggolan, pembahasannya mantap. Waduh, terima kasih. Edward Ridley, dari besi jadi pisau belati. Selamat mengikuti obsesi hati. Beri pantun, pantun ya. Ada pantun juga nih kita. Iya. Kemudian dari Loisten Lampung, terima kasih materinya Pendeta dan HCI. Yang terakhir dari Ayu Rahayu, mantap banget materinya. Pelajaran buat kita yang masih muda untuk belajar dari para senior. Wah, terima kasih untuk komentar-komentar yang telah diberikan sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia, khususnya Obsesi Hati, yang telah berpartisipasi dengan komentar di kolom akun media sosial pada Hope Channel. Tetapi seperti biasa Pendeta dan Ibu, waktu juga yang memisahkan kita. Silakan closing statement-nya Pendeta Kuntaraf. Baik, kebahagiaan adalah milik daripada setiap orang, ya. Setiap orang mempunyai hak untuk mencintai dan dicintai. Itulah sebabnya kalau seandainya seorang itu sudah lansia, kemudian dalam status janda ataupun juga mungkin duda, ya, maka untuk menghilangkan kesepian dan juga untuk mencapaikan kebahagiaan, tidak salah kalau misalnya menikah kembali selama mendapatkan
seorang yang seiman, seorang yang mendapatkan dukungan keluarga yang Anda juga sangat cintai dan sebagainya, maka ini memberikan satu potensi untuk mempunyai kebahagiaan yang lebih besar, tubuh yang lebih sehat, kemudian mempunyai sukacita di dalam rumah tangga, dan juga boleh bergandengan tangan di dalam persiapan menuju kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi ini adalah sangat baik ya, selama kembali penting sekali dapatkan dukungan daripada lingkungan, sehingga tidak menambah konflik tetapi justru mendukung untuk suatu kebahagiaan. Banget untuk semua pembahasan yang telah dibawakan. Pelajaran yang sangat baik untuk kami semua yang menyaksikannya, khususnya juga para pemirsa yang menyaksikan. Amin. Untuk menutup acara ini, kami mengundang Ibu Pendeta Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan terima kasih karena Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan, biarpun kami sudah usia pikun menurut WHO, tapi masih bisa memberikan presentasi mengenai perkawinan lansia ini. Semoga ini dapat menjadi berguna bagi para pemirsa yang sudah ingin untuk melanjutkan perkawinan pada masa lansia ini, supaya mereka juga bisa berbahagia. Sebab kami menyadari bahwa kita adalah social being, we need one another, we need to express our love to one another. Kiranya ini bisa bermanfaat dan kami dapat dalam perjalanan menuju ke surga bisa saling mendorong satu sama lain. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan ini demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Terima kasih. Sampai jumpa Senin depan dalam episode berikutnya. Ya, Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Sehat selalu. Baiklah, demikian acara kita pada episode kita pada kali ini. Terima kasih kepada para pemirsa setia Hope Channel Indonesia, khususnya Obsesi Hati yang telah mengikuti program pada malam hari ini, dan juga secara khusus terima kasih kepada narasumber kami Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf untuk pembahasan yang dibawakan luar biasa pada malam hari ini. Dan tak terlupakan terima kasih kepada teman-teman Hope Channel Indonesia, tim Hope Channel Indonesia yang telah membantu sehingga program acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sampai jumpa di episode Senin depan, dan akhir kata saya Leo Sumampo dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Saksikan terus Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Tuhan berkati kita.